Marinir. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Aldi Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin upacara serah terima jabatan 7 jabatan strategis. Upacara sertijab tersebut digelar di Geraha Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi yang diwakili Asisten Operasi Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Hendrata Anggorojati menghadiri gladi model operasi gerilya modern Trimatra Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di Danau Tirta Asri, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara yang digelar di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Teropsla dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi mengikuti kegiatan uji naskah 3 dan pengesahan doktrin TNI, perisai Trisula Nusantara, peresmian workshop drone dan artificial intelligence, peresmian Stadion Trimatra, serta peresmian lahan aplikasi ketahanan pangan yang dipimpin oleh Panglima TNI di Kodiklat TNI Tangerang Selatan, Banten. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri kegiatan Kostratran 2026 yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Rino Rianto memberikan pengarahan kepada prajurit Candraka Batalion Infanteri 4 Marinir pasca menjalankan penugasan bertempat di depan Batalion Infanteri 4 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Rino Rianto mewakili Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Idida Sili menyambut kedatangan Letnan Jenderal Purnawirawan Tono Suratman di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto memimpin apel kesiapan personil dan material Batalion Infanteri 3 Marinir di lapangan apel Brigif 2 Marinir, Kesatrian Marinir R. Suhadi Gedangan, Sidoarjo. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto meninjau bakti sosial dan bakti kesehatan sebagai bagian dari latihan Satuan Dasar 1 dan latihan Satuan Lanjutan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Suasana penuh keakraban dan semangat sinergitas mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80
saat Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat didampingi Inspektur Pasmar 3, para asisten dan Pasmar 3, serta para komandan Kolak Pasmar 3 memberikan kejutan spesial kepada jajaran Polda Papua Barat Daya usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di pendopo Alun-Alun Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir memberikan surprise kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polresta Bandar Lampung, Rabu 1 Juli 2026. Kehadiran Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir beserta jajaran ini merupakan wujud nyata dukungan dan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mengawal kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Prajurit Brigif 5 Marinir BS mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Keterlibatan prajurit Brigif 5 Marinir BS ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Komandan Brigif 5 Marinir BS Kolonel Marinir Danang Ari Setiawan berpesan kepada seluruh prajurit yang terlibat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya Kolonel Marinir Argo Setiono memimpin acara serah terima jabatan Perwira Staf Intelijen dan Perwira Staf Logistik Lanmar Surabaya bertempat di ruang rapat Mako Lanmar Surabaya, Jalan Opak nomor 9 Surabaya. Komandan Komando Latihan Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwi Laksana Putra memberikan materi wawancara kebangsaan kepada peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Prajurit Kesatrian FF Tanjung Puslat Purmar 3 Grati, Pasuruan. Dalam rangka mendukung program ASRI yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah dari pemerintah, prajurit Pusat Latihan Pertempuran Marinir 8 Teluk Ratai bersinergi dengan PT Intan Group menggelar kegiatan karya bakti dan pembagian sembako di Desa Muja, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Di tengah pelaksanaan tugas menjaga keamanan wilayah Papua, personil Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini Unif 2 Marinir kembali menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan mengobati luka warga di Kampung Konopa, Distrik Arasdise, Kabupaten Paniai. Kehadiran prajurit TNI di wilayah pedalaman Papua tidak hanya diwujudkan melalui tugas pengamanan, tetapi juga lewat aksi sosial yang menyentuh hati masyarakat. Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unif 5 Marinir membagikan kaos kepada warga Kampung Moroku, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut terus meningkatkan kemampuan tempur modern melalui Military Operation Urban Terrain atau operasi militer di wilayah perkotaan yang dilaksanakan di Marine Corps Training Area Below, Hawaii, Amerika Serikat. Kemampuan prajurit Korps Marinir TNI AL kembali menuai apresiasi di ajang latihan militer multinasional RIMPEX 2026. Serda Marinir Agus Supriyanto menerima challenge koin langsung dari Commanding Officer 2nd Battalion 7th Marines US Marine Corps, Lieutenant Colonel C.I.L. Shesher, usai menunjukkan performa luar biasa dalam latihan menembak di rank 1 Marine Corps Base Hawaii. Prajurit Pasmar 1 dari Detasmen Intai Para Amfibi Marinir, Raka Marinir Lukman Hakim, kembali mengharumkan nama satuan dengan meraih prestasi juara 1
pada ajang Soekarno Run 2026 yang digelar di kawasan Alun-Alun, Surakarta, Solo. Prajurit Batalion Infanteri 4 Marinir Pasmar 1 TNI AL serta Marinir Bagus Satria Putra kembali mengharumkan nama satuan dengan menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Kerjunas Kasat Cup Open Judo di kelas 66 kg putra senior yang bertempat di Gedung Olahraga Kartika Cilodong, Jawa Barat. Prajurit petarung Malaka Batalion Infanteri 10 Marinir kembali menunjukkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan Karate Series 2 Open Kepri tahun 2026 dengan berhasil meraih juara di beberapa nomor pertandingan Tanjung Balai Karimun. Kebanggaan kembali ditorehkan prajurit petarung Pasmar 3 Letum Marinir Putu Rama Wicaksana Sujana dipercaya menjadi perwakilan Indonesia dalam kegiatan ASEAN Naval Young Officer Interaction ke-13 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Tentara Laut Diraja Malaysia di Pullman, Kuala Lumpur City Center, Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 sampai dengan 26 Juni 2026. Perwira Yonif 15 Marinir Kapten Marinir Mukhlis kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang IFMA World Championship tahun 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia, sukses membawa Indonesia meraih 3 medali perak dan 4 medali perunggu pada kejuaraan yang diikuti lebih dari 100 negara dengan sekitar 2.500 peserta dan official dari 5 benua. Kembali menorehkan tinta emas di kancah olahraga nasional, atlet taekwondo Pasmar 3 sukses meraih 2 medali dalam ajang bergengsi pada kejuaraan Taekwondo Championship Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Gedung Olahraga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejuaraan nasional yang diikuti oleh 1.700 atlet taekwondo terbaik dari berbagai instansi militer, Polri maupun dojo taekwondo seluruh Indonesia yang dibagi menjadi 140 kontingen tersebut. Prajurit Pasmar 3 atas nama Serdam Marinir Valentino Adrian Yaremias sukses meraih medali emas Kyorugi prestasi TNI Polri under 68 kg. Sementara itu Serdam Marinir Abdur Qadir Jailani berhasil meraih medali perak pada kategori Kyorugi prestasi TNI Polri under 74 kg. Menjadi marinir adalah panggilan jiwa. Menjadi marinir adalah panggilan kata hati. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki, mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jala Sweva, Jaya Mahe, Marinir.